Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Di video kali ini Wong Anime akan membahas mengenai negara-negara yang diketahui dikuasai oleh para Raja Iblis, baik itu yang telah mati, telah melebur dengan negara lain, ataupun yang telah dikuasai, juga yang masih independen hingga sekarang. Kalian siap dengan pembahasan ini? Stay tune. Oh iya, ngomong-ngomong, tonton videonya sampai akhir, oke? Soalnya terdapat informasi mengenai negara yang informasinya hanya dimunculkan di volume 18 di akhir video ini. Tensura atau The Time I Got Reincarnated as a Slime adalah karya light novel yang terlepas dari unsur fantasi di dalamnya justru memiliki unsur politik yang sangat kental. Berbagai intrik politik, aktivitas diplomasi, dan tentu saja pertemuan kepala-kepala negara selalu eksis di dalam light novel yang satu ini. Individu-individu yang terbilang sebagai entitas yang kuat di Tensura biasanya akan mengakhiri petualangannya dengan menduduki suatu wilayah atau menjadi kepala negara. Bahkan para Raja Iblis yang kuat-kuat itu pasti memiliki wilayah kekuasaannya masing-masing yang menunjukkan mereka tidak hanya kuat dari segi fisik, namun juga kuat dari segi intelektualitas pula. Berikut ini adalah negara-negara yang dikuasai oleh para Raja Iblis tersebut. 1. Negara boneka Jistav. Negara boneka Jistav adalah negara yang dipimpin oleh Clayman, lalu kemudian menjadi wilayah dari Milim Nafa setelah kematian dari Clayman tersebut. Mulanya, negara ini adalah negara yang merupakan bekas wilayah dari kerajaan High Elf kuno yang memiliki keindahan alam luar biasa dan teknologi yang maju. Walaupun pada akhirnya negara elf kuno tersebut hancur oleh Milim dikarenakan kebodohan rajanya sendiri. Setelah kehancuran negara tersebut, Kazariam kemudian menghimpun dan membangun kembali negara tersebut hingga kematiannya di tangan Raja Iblis Leon. Wilayahnya kemudian dia percayakan kepada salah satu bawahannya, Clayman sang badut gila. Bekas teknologi dan mekanisme-mekanisme sihir elf kuno pertahanan negara ini masih terlihat jelas bekasnya di ibu kota Amalita, di mana Rimuru sendiri mengaguminya ketika menjelajahi wilayah ini. Negara yang merupakan buffer zone antara negara-negara daerah kekuasaan Raja Iblis dengan Kekaisaran Timur ini memiliki mayoritas penduduk para majin kuat yang telah dikendalikan oleh Clayman menggunakan unique skillnya Puppeteer. Dan para Dark Elf yang merupakan keturunan dari para elf kuno. Namun dikarenakan kutukan dari Chaos Dragon di masa lalu, mereka mengalami mutasi hingga berubah menjadi seperti sekarang. Selanjutnya ada negara sayap langit Fulbrosia. Negara sayap langit Fulbrosia ini adalah negara yang merupakan wilayah kekuasaan dari Raja Iblis Frey, yang setelah dia tidak lagi menjadi Raja Iblis menjadi bawahan dari Milim. Walaupun secara de facto negara ini merupakan wilayah Milim, urusan administrasi negara ini masih diurus oleh Frey. Pada dasarnya, negara ini adalah negara yang memiliki kultur dan budayanya yang tersendiri yang berbeda dengan negara kebanyakan. Negara ini menikmati dominasi negaranya sebagai negara yang terkenal sebagai penguasa angkasa dan langit. Karenanya negara ini tidak memperbolehkan makhluk yang tidak bisa terbang untuk masuk dan mengharuskan penduduk yang tidak bisa terbang untuk keluar. Berbeda dengan kebanyakan negara lainnya, Fulbrosia adalah negara yang memiliki kultur dan budaya yang bersifat matrilineal. Di negara ini, wanita adalah entitas yang mendominasi pemerintahan dan kepemimpinan. Poliandri sangatlah normal dan wajar di negara ini, dan mengingat negara ini kebanyakan dihuni oleh para harpi, pertarungan sampai mati di antara para saudara perempuan untuk memperoleh dominasi dan hegemoni adalah sesuatu yang wajar. Selain itu, mengingat para penduduknya adalah penerbang, maka mereka berusaha mempertahankan dominasi mereka sebagai penguasa langit dengan menguasai wilayah-wilayah tertinggi di daratan seperti pegunungan. Hal ini berakibat kepada mereka mengalami clash dengan ras lain yang memiliki wilayah tinggi, seperti misalnya para Tengu di pegunungan Kusha. Walaupun begitu, setelah Frey menjadi anak buah Milim dan menjadi sekutu Rimuru, Rimuru menawarkan pembangunan proyek gedung pencakar langit sehingga Frey dan para penduduk Fulbrosia tidak pernah lagi mengganggu para Tengu di tempat tinggal mereka karena Frey lebih tertarik dengan proyek gedung pencakar langit yang diusulkan oleh Rimuru. Tidak hanya itu, negara ini adalah negara pertama yang akan bertindak jika Charybdis berhasil dibangkitkan. Mengingat kemampuan Charybdis yaitu magic jamming bisa membuat makhluk-makhluk terbang kehilangan kemampuannya untuk terbang di angkasa.
Negara selanjutnya adalah negara yang terletak di selatan Tempest, yaitu negara binatang Eurazania. Negara binatang Eurazania adalah negara yang merupakan wilayah dari bekas Raja Iblis Carrion. Negara ini adalah negara yang didominasi oleh para ras lycanthropy atau beastmen. Ras yang terkenal sangat mirip dengan binatang dan bisa berubah wujud ke dalam bentuk binatang walaupun wujudnya sendiri humanoid. Sehingga bahkan dalam kultur dan politik pun mereka memiliki konsep yang sama dengan binatang. Kekuatan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hukum rimba berlaku di negara ini. Konflik individu ataupun antar kelompok di negara ini pada akhirnya ditentukan dengan pertarungan. Mau itu konflik kecil seperti misalnya orang yang tidak bawa uang saat beli makanan, ataupun yang lebih besar seperti perebutan jabatan dan kekuasaan. Akibat kultur budaya Eurazania yang memang seperti ini, maka yang kalah akan terpinggirkan dan yang lemah tidak diperbolehkan untuk masuk ke Eurazania. Selain itu, negara ini terkenal sangat keras ketika berdiplomasi. Negara Dwargon sampai menyebut kalau Eurazania sebagai negara yang sangat susah untuk diajak bernegosiasi di meja perundingan. Sehingga dia sangat kaget ketika mengetahui kalau Rimuru berhasil memperoleh tiket untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Raja Iblis Carrion dan negara Eurazania. Negara selanjutnya yang akan kita bahas adalah Ibu Kota Naga yang Hilang. Ibu Kota Naga yang Hilang ini adalah wilayah kekuasaan dari Milim Nafa, salah satu Raja Iblis terkuat yang terkenal dengan julukan Destroyer alias penghancur. Penduduknya terdiri atas para penyembah naga yang kurang lebih berjumlah 100.000 orang. Ras yang merupakan keturunan dari campuran antara Draginyut dan manusia, dan rupanya mereka menyembah Milim sebagai dewa mereka. Dan Milim pun pada akhirnya karena penyembahan mereka ini melindungi mereka. Setiap beberapa periode tertentu, mereka akan mempersembahkan kepada Milim makanan-makanan terbaik mereka, yaitu sayuran, kepada Milim sebagai bentuk pengabdian mereka. Hal ini dikarenakan mereka beranggapan kalau makanan segar seperti sayuran adalah makanan terbaik untuk Milim, dewa mereka. Rata-rata para ras campuran Draginyut yang menyembah Milim ini terlihat lemah di mata umum. Namun sebenarnya mereka akan secara otomatis memasuki kelas Chapeless ketika memasuki remaja. Para pendeta tertinggi mereka sangat kuat dan ini berkat sesi doa mereka bersama Milim. Walaupun sebenarnya sesi doa ini lebih mirip latihan pertarungan daripada doa itu sendiri. 5. Negara Federasi Jura Tempest. Negara Federasi Jura Tempest adalah negara yang didirikan oleh Rimuru. Negara ini adalah negara yang terkenal tidak hanya dikarenakan penduduk negaranya yang terdiri atas para monster bernama dengan ras-ras yang sangat beragam sebagai penduduknya, namun juga dikarenakan perkembangannya yang sangat pesat. Negara ini dikenal merupakan negara kuat yang berhasil menghancurkan negara superpower seperti Falmouth dan Kekaisaran Timur jika dilihat dari sisi militer saja. Namun tidak hanya itu, negara ini juga dikenal sebagai negara yang berhasil menguasai negara-negara barat melalui hegemoni ekonomi dan kekuatan negosiasi, menjadikan negara ini salah satu kekuatan superpower terkuat di dunia. Tidak hanya itu, mengingat Rimuru adalah seorang reinkarnator dari dunia lain, dia berhasil menerapkan teknologi di dunianya dan membuat perkembangan pesat di Tempest dengan mengkombinasikan antara teknologi dengan sihir. Negara ini juga memiliki hubungan erat dengan Veldora yang dianggap sebagai pelindung dari negara tersebut. Tidak hanya itu, bahkan negara-negara yang dianggap sekutu oleh Tempest pun berhasil Tempest bangun sehingga para sekutu memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tempest. Kematangan dalam berpolitik dan kekuatan militer yang terorganisir juga banyaknya para monster bernama yang ada di sana membuat negara ini menjadi salah satu negara yang akan dihindari oleh negara apapun untuk dijadikan musuh. Selanjutnya ada Benua Utara. Benua Utara adalah wilayah yang dikenal sebagai wilayah kekuasaan dari Raja Iblis pertama, G. Crimson. Benua ini pada mulanya hanyalah benua biasa dengan cuaca dan iklim yang normal. Namun setelah peristiwa pertarungan antara G. Crimson dan Felzad, iklim wilayah ini berubah ke iklim salju abadi. Felzad yang setelah pertarungannya bergabung dengan kerajaan G kemudian mengeluarkan magic kill-nya secara konstan, sehingga salju abadi menyelimuti wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan G. Crimson menyukai kalau daerahnya tidak dihuni oleh para makhluk lemah dan membuat iklim benua utara menjadi sedingin kutub selatan, membuat makhluk-makhluk lemah tidak akan bisa menghuni benua tempatnya tinggal. Namun jika dia menginginkan cuaca untuk menjadi lebih hangat atau menurunkan hujan, maka dia biasanya akan menggunakan Rain untuk melakukan tugas ini, mengingat dia yang paling ahli dalam melakukannya.
Rain biasanya akan mengubah cuaca hanya di dalam kastil G Crimson saja untuk memenuhi tugasnya ini. Sementara itu dalam hal politik, G tidaklah terlalu ambil pusing, mengingat reputasinya sendiri sebagai iblis yang pernah membantai suatu negara dan berbalik menyerang negara yang menyuruhnya untuk membantai negara tersebut. Dia bisa berbuat seenaknya. Dia hanya peduli dalam posisinya sebagai mediator yang telah ditunjuk sebelumnya oleh Veldanava. Karenanya melalui perantara Mizari, dia memiliki antek-antek di negara manusia yang dikenal sebagai Apostle of the untuk mengetahui kekuatan manusia di negara-negara mereka. Selain itu, dia juga sering melakukan invasi tahunan ke negara-negara manusia menggunakan para tentara iblisnya, yaitu ke negara-negara barat dari arah utara hanya untuk memenuhi rasa bosannya. 7. Negara Emas Eldorado. Negara Emas Eldorado adalah negara yang merupakan daerah kekuasaan dari Raja Iblis Leon. Sama seperti namanya, ibu kota negara ini memang dilapisi emas. Negara ini mengingat berada di wilayah di mana gunung api menyembur secara aktif dan iblis primordial kuning mengeluarkan sihir nuklirnya secara berkala, selama hampir 24 jam penuh dilindungi menggunakan barir penghalang untuk mencegah ancaman-ancaman tersebut masuk. Karena hal ini pula, Leon memiliki kebijakan politik dan militer yang tidak terlalu aktif. Hal ini dikarenakan Raja Iblis Leon sangat khawatir apabila mayat-mayat manusia atau para iblis atau para demonoid yang dia bawahi akan memicu terbangkitkannya iblis primordial kuning sehingga dia memiliki tubuh fisik sehingga iblis primordial kuning bisa berkeliaran di dunia. Sebagai salah satu negara yang dikuasai oleh Raja Iblis, Eldorado adalah negara yang dipenuhi dengan berbagai macam majin alias makhluk sihir. Dari mulai demonoid, manusia panggilan, bahkan hingga iblis, banyak di antara mereka yang menjadi bawahan setia dari Raja Iblis Leon. Sehingga mereka sangat diperhitungkan sebagai kekuatan militer. Namun karena letak negaranya yang berada di selatan dunia dan hampir terisolasi, maka negara ini hampir tidak pernah berkonflik dengan negara lainnya. Satu-satunya negara yang secara konstan berkonflik dengan negara emas Eldorado adalah negara boneka G-Staff, daerah kekuasaan Raja Iblis Clayman, dikarenakan Clayman sangat kesal kepada Leon yang dulu membunuh tuannya Kazarea. 8. Kekaisaran Suci Lubelius. Kekaisaran Suci Lubelius adalah negara superpower di negara barat dan dikenal sebagai negara yang menyebarkan doktrin gereja barat di negara-negara manusia. Beribu kotakan kota suci Run, negara ini secara kasat mata dilihat sebagai negara manusia. Namun sebenarnya justru pemimpin atau kaisar dari negara ini adalah seseorang dari ras vampire bernama Louis Valentine. Louis Valentine sendiri sebenarnya adalah tangan kanan dari Luminos Valentine, dewi sesembahan gereja barat dan seorang vampire, sehingga bisa dikatakan kalau pemimpin sebenarnya dari negara ini adalah Luminos Valentine. Luminos pada dasarnya menggunakan doktrin gereja barat untuk membuat para manusia menyembahnya. Dengan banyaknya manusia yang menyembahnya, maka dia akan mendapatkan kekuatan dari doa mereka. Dan sebagai timbal balik, manusia akan mendapatkan perlindungan dari Luminos dan mampu menggunakan sebagian sihir yang dimiliki oleh Luminos. Karenanya secara politik negara ini adalah negara terkuat dan paling berpengaruh di negara-negara barat. Selanjutnya ada negara Holy Void Damargania atau dikenal sebagai kekosongan suci Damargania. Adalah negara yang merupakan daerah kekuasaan dari Raja Iblis Dagruel sang raksasa. Dulunya Damargania adalah sebuah kota biasa. Namun dikarenakan pertarungan antara Gi dengan Milim di masa lalu, kota tersebut hancur. Daerah yang mengelilingi kota tersebut tentu saja termasuk kotanya menjadi daerah tandus dan gersang. Sehingga bisa dikatakan kalau negara ini memiliki kondisi kota yang berbahaya. Selain itu, badai pasir yang mengelilingi negara tersebut dikenal sebagai salah satu bencana alam paling ganas. Monster yang terkena badai pasir di sana akan secara otomatis terpotong beberapa bagian. Bahkan monster kuat yang beraktivitas di badai pasir tersebut masih terancam akan badai pasir ini. Bahkan bagi Dagruel sendiri dan para raksasa, badai pasir ini sangatlah berbahaya. Karenanya Dagruel memasang barir penghalang di tempat tersebut, terutama di sekitar menara tertinggi Tetongaku, yang kemudian dikenal sebagai Holy Void atau kekosongan suci, wilayah yang bisa dihuni dengan bebas karena barir yang dipasang oleh Dagruel. Sebagai sebuah negara,
Damargania, pimpinan Raja Iblis Dagruel, adalah negara yang terkenal sebagai negara dengan kebijakan politik ekspansionis. Dia secara berkala menyerang Lubelius untuk memperluas wilayahnya. Namun juga dikarenakan iblis primordial ungu juga beraktivitas di sana, negara ini juga rentan atas kelakuan-kelakuan jahat yang dilakukan oleh iblis tersebut. Baiklah semuanya, itulah negeri dari para Raja Iblis, atau dengan kata lain, wilayah-wilayah yang berada di wilayah kekuasaan dari para Raja Iblis. Sekarang mengingat dengan keluarnya volume 18, negara-negara yang berada di wilayah kekuasaan Raja Iblis tersebut telah lengkap, maka daftar negara-negara tersebut telah komplit, dan akhirnya Wong Anime bisa membuat videonya. Dan dengan ini pada akhirnya Wong Anime mengakhiri video ini. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.